Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin membahas studi kasus tentang PT Asuransi Jiwa Bakri Life. Selamat menyaksikan semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Putri Cahaya dengan NIM 3022411192. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Natasha Destiana Hiskin dengan NIM 3022411110. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Ilham dengan NIM 3022411079. Halo teman-teman, di sini saya Nadia Putri Cahaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, konsep asuransi, dan profil mengenai PT Bakri Life. Sebelum masuk ke kasus, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan rentang. Lembaga keuangan rentang ialah lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, namun tidak berbentuk bank. Salah satu contohnya ialah perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi ini memiliki peran penting dalam perekonomian karena memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam kegiatan asuransi ini terdapat dua pihak utama, yaitu tertanggung dan penanggung. Tertanggung ialah pihak yang membayar premi, sedangkan penanggung ini adalah perusahaan asuransi yang bertanggung jawab memberikan manfaat atau ganti rugi apabila terjadi risiko yang telah diperjanjikan. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan keuangan semakin meningkat. Tidak hanya untuk melindungi diri dari risiko kematian atau kecelakaan, tapi juga untuk tujuan investasi dan perencanaan di masa depan. Karena inilah, banyak perusahaan asuransi mulai menawarkan produk yang menggabungkan unsur perlindungan dan investasi. Salah satu perusahaan yang menawarkan produk tersebut ialah PT Bakri Life. Nah, PT Bakri Life ini merupakan perusahaan asuransi jiwa yang pada tahun 2006 meluncurkan produk bernama Diamond Vista atau Diamond Investa. Produk ini menawarkan kombinasi antara asuransi jiwa dan investasi dengan janji imbal hasil yang menarik bagi masyarakat. Produk ini berbeda dengan produk unit, link maupun reksadana karena lebih menonjolkan keuntungan investasi yang dianggap pasti atau fixed rate. Pada saat itu, banyak masyarakat tertarik karena produk tersebut menawarkan peluang keuntungan yang tinggi sekaligus perlindungan asuransi. Hal ini membuat PT Bakri Life memperoleh banyak nasabah yang mempercayakan dana mereka kepada perusahaan tersebut. Namun, di balik tingginya minat masyarakat terhadap produk tersebut, ternyata terdapat banyak risiko yang kemudian berkembang menjadi salah satu kasus gagal bayar terbesar dalam industri asuransi di Indonesia. Kasus ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi perusahaan asuransi, regulator maupun masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana kasus ini terjadi dan apa dampaknya terhadap para nasabah. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kronologi dan penyebab terjadinya gagal bayar pada PT Bakri Life tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Natasha. Di sini saya Natasha Destiana Hiskin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasus dan penyebab gagal bayar PT Bakri Life. Kasus ini bermula pada tahun 2008 ketika dunia mengalami krisis keuangan global yang dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat. Krisis tersebut menyebabkan pasar keuangan di berbagai negara mengalami tekanan yang sangat besar termasuk Indonesia. Pada periode tersebut, PT Bakri Life diketahui menempatkan sebagian besar dana investasi pada instrumen saham. Ketika harga saham mengalami penurunan yang sangat tajam akibat krisis
global, nilai investasi perusahaan ikut mengalami kerugian yang sangat besar. Akibatnya, perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis. Masalah semakin besar ketika diketahui bahwa dana nasabah yang semulanya dijanjikan akan ditempatkan pada instrumen yang relatif aman, ternyata banyak dialokasikan ke saham yang memiliki resiko lebih tinggi. Hal ini membuat kerugian yang dialami perusahaan semakin besar ketika pasar modal mengalami penurunan. Akibat kondisi tersebut, PT Bakri Life mengalami gagal bayar terhadap para pemegang polis. Banyak nasabah yang tidak dapat mencairkan dana investasi maupun manfaat asuransi yang menjadi hak mereka. Nilai kewajiban perusahaan terhadap nasabah bahkan mencapai ratusan miliar rupiah. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan sempat menawarkan berbagai skema penyelesaian kepada nasabah, seperti pembayaran secara bertahap atau cicilan. Namun, dalam praktiknya, banyak nasabah yang tetap belum menerima hak mereka secara penuh. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan dan berbagai tuntutan dari para pemegang polis. Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh nasabah PT Bakri Life saja, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi secara umum. Banyak masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam memilih produk investasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Dari sisi manajemen, kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara keinginan memperoleh keuntungan yang tinggi dengan pengelolaan risiko yang baik. Kasus PT Bakri Life juga menjadi pengingat bahwa investasi dengan imbal hasil tinggi umumnya memiliki risiko yang tinggi pula. Oleh karena itu, teman-teman, masyarakat perlu memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Selanjutnya, mengenai perlindungan hukum bagi nasabah serta peran OJK dalam menangani kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahri. Di sini saya Fahri, saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum, peran OJK, analisis, dan kesimpulan. Dalam kasus ini, para pemegang polis yang dirugikan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, perusahaan asuransi wajib memenuhi kewajibannya kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perlindungan hukum bagi nasabah dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur hubungan antara tertanggung dan penanggung. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Perasuransian yang mewajibkan perusahaan menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah. Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan mendapatkan ganti rugi apabila dirugikan. Selain perlindungan hukum, terdapat pula peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga yang mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia. Dalam kasus PT Bakri Life, OJK tidak langsung mencabut izin usaha perusahaan karena masih terdapat kewajiban yang harus diselesaikan kepada para nasabah. OJK berupaya melakukan pengawasan dan mediasi agar hak-hak nasabah tetap dapat dipenuhi. Dari sudut pandang manajemen, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus ini. Pertama, pentingnya manajemen risiko dalam pengelolaan investasi. Kedua, pentingnya transparansi kepada nasabah mengenai penggunaan dana yang mereka investasikan. Ketiga, pentingnya tata kelola perusahaan yang baik agar keputusan investasi tidak menimbulkan kerugian besar di masa depan. Sebagai mahasiswa manajemen, kami melihat bahwa kasus PT Bakri Life menunjukkan bahwa keberhasilan suatu lembaga keuangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh keuntungan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan merupakan aset yang sangat berharga dalam industri jasa keuangan. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan,
dapat disimpulkan bahwa kasus PT Bakri Life merupakan contoh nyata bagaimana kegagalan pengelolaan investasi dan manajemen risiko dapat menyebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan regulator serta perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga studi kasus ini dapat menambah pemahaman mengenai peran lembaga keuangan non-bank, khususnya perusahaan asuransi, teman-teman, dalam sistem keuangan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.